Halo sahabat Ilyas Wan, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Kita akan melanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Tapi seperti biasa sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar setiap author upload bab baru dapat notifikasinya. Kita lanjutkan. Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 7, POV Novel. Kok semuanya jadi begini? Rutuk ibu padaku. Tanpa menjawab pertanyaan ibu, aku hanya bisa merebahkan tubuh di atas sofa panjang. Entah sejak kapan Kania menjadi pembangkang seperti ini. Padahal selama ini dia selalu menurut dan patuh sama semua peraturan yang aku buat. Bahkan dia tidak mempermasalahkan jika aku memberikan gajiku lebih banyak untuk ibu daripada untuk dia. Dulu ketika aku gajian, uangnya langsung aku tarik. Kemudian aku sisihkan untuk ibu dan untuk Kania. Dia tidak pernah menanyakan berapa gajiku selama ini. Aku juga tidak pernah memberitahu, toh dia tidak tanya. Jadi untuk apa aku harus bilang berapa nominal gajiku padanya? Emangnya benar Mas Noval pinjam uangnya Mbak Kania? Tanya Siska sedikit menyelidik. Dia mungkin tidak menyangka jika abangnya ini meminta pinjaman uang istri untuk modal usaha. Karena selama ini yang Siska dan ibu tahu Kania adalah ibu rumah tangga. Iya Noval, apa benar yang dikatakan sama Kania tadi? Kalau kamu pinjam uang dia sebesar 50 juta. Tanya ibu lagi mengulang pertanyaan Siska. Karena melihat aku tak kunjung menjawab. Sebenarnya iya bu. Aku butuh modal usaha yang banyak waktu itu. Jawabku lesu. Untung saja Mas Seno dan Sonya sudah pulang. Jika mereka masih di sini, bisa-bisa aku malah ditertawakan karena seorang Noval meminjam uang istri. Ya ampun, ibu kira tadi si Kania ngehalu doang. Resah ibu sambil menyindirkan tubuhnya ke sandaran sofa. Sedangkan Siska juga tampak terkejut dengan jawabanku tadi. Dari mana Mbak Kania dapat uang sebanyak itu ya? Tanya Siska lagi dengan wajah bingung. Itu uang tabungan dia sih. Dulu sebelum nikah sama aku dia kan bekerja. Lagian dulu itu dia anak orang kaya. Ya mudahlah kalau uang segitu mah. Balasku yang juga memilih merebahkan tubuh di atas sofa. Tidak aku kejar tadi saat Kania pulang dari sini. Biar saja dia jalan kaki sendiri. Lagian siapa suruh marah-marah nggak jelas. Dasar istri durhaka memang dia. Berani sekali membantah suami. Tapi jika diingat-ingat, Kania memang beda dari wanita kebanyakan. Dia itu tipe wanita pembangkang dan tegas. Jika menurut pikiran dan akal sehat dia itu bertentangan, maka dia akan lawan dan tetap pada pendiriannya. Dia juga tidak akan segan-segan sama siapapun. Termasuk sama orang tuanya sendiri, asalkan itu benar. Tapi sekarang kan keadaannya beda. Dia sudah jadi istriku dan menantu di rumah ini. Sudah sepatutnya memang dia ikut andil dalam pernikahan Siska. Lagian untuk apa juga dia sibuk memikirkan uang untuk biaya rumah sakit papanya. Kan ada Bang Ruli yang harusnya bertanggung jawab sebagai anak laki-laki. Seperti aku bertanggung jawab atas ibu dan Siska. Kania itu kan pintar Nova. Kenapa dia nggak kerja aja? Jadi uang gaji kamu bisa buat ibu dan Siska aja. Dia cari uang sendiri. Celutuk ibu yang membuat mataku yang tadinya terpejam malah kembali terbuka. Ya aku yang larang bu. Dia itu cantik, pintar. Banyak banget laki-laki yang suka sama dia. Dia nggak ada uang aja berani ngebantah aku, apalagi kalau dia punya uang. Jawabku memberi penjelasan pada ibu kenapa aku sampai melarang Kania untuk kembali bekerja.
Dulu ketika kami masih pacaran, banyak sekali laki-laki yang secara terang-terangan menyatakan cintanya pada Kania. Padahal mereka tahu jika Kania sudah punya aku, tapi tetap saja mereka berusaha mengincar Kania. Untung saja dulu aku bisa mengambil hati Kania, makanya aku bisa menjadikan dia istri. Dan sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan dia begitu saja. Kamu sih sok-sok suruh Kania berhenti kerja, kan malah jadi beban, sahut ibu dengan wajah kesal. Ibu ngertiin Noval dong, Kania itu bisa diambil orang kalau dia kerja dan banyak uang. Noval belum bisa kehilangan dia. Lagian selama ini dia kan nggak pernah protes kalau Noval kasih uang ke ibu lebih banyak daripada dia. Sahutku lagi mulai emosi. Ibu selalu memaksakan keinginannya padaku. Padahal dia tahu sendiri aku sangat mencintai Kania. Dia sudah aku dapatkan dengan susah payah. Mana mungkin aku melepaskan dia begitu saja. Cinta aja yang kamu tahu. Cinta itu harus bisa menghasilkan, Noval. Bukan cuma jadi beban. Kalau begini caranya kan dia sama saja seperti jadi penghalang kamu berbakti pada ibu. Sungut ibu lagi sambil menunjuk ke arahku. Aku akan coba minta lagi uang itu, Bu. Aku yakin kok, Kania bakalan luluh. Buktinya selama ini dia baik-baik saja tanpa uang itu. Jawabku sambil memijit pelipis dengan ibu jari dan telunjuk. Pusing sekali rasanya menghadapi ibu dan Kania yang sama-sama keras kepala. Kamu harus bisa, ibu nggak mau malu sama teman-teman arisan. Masa pesta pernikahan Siska kayak acara syukuran, ucap ibu lagi. Ibu benar, aku juga tidak ingin malu dengan rekan kerjaku. Masa seorang Noval, manajer di sebuah perusahaan besar, tapi tidak mampu membiayai pernikahan adiknya sendiri. Mau dibawa kemana wajahku ini? Lagian selama ini semua keinginan ibu bisa aku penuhi. Masa hanya sebuah pesta pernikahan yang mewah aku tidak bisa? Iya mas, aku juga malu sama teman-teman. Kalau pesta pernikahanku kayak tahlilan, sahut Siska yang dari tadi hanya diam tidak bersuara. Benar, lagian kalau pestanya disanjung dan dipuji-puji oleh banyak orang, kamu juga yang akan bangga, Noval. Timpal ibu lagi yang semakin membuatku yakin untuk meminta kembali uang itu pada Kania. Memang uang segitu tidak terlalu banyak, hanya saja itu sangat membantu jika Kania bisa memberikan secara cuma-cuma. Tapi jika dia tetap bersikeras untuk tidak memberikan uang itu, terpaksa aku harus menjual kembali tanah yang sebulan lalu aku beli. Sebenarnya jika aku belum membeli tanah itu, aku masih bisa dengan bebas memberikan uang untuk ibu dan Siska. Hanya saja semua uangku sudah aku pakai untuk membeli tanah. Dan sialnya tanah itu atas nama Kania. Karena saat itu aku sedang sibuk mengurus usahaku di luar kota. Jadi soal surat menyurat aku serahkan semuanya pada Kania. Waktu itu aku tidak menyangka jika Kania akan menggunakan namanya sendiri untuk sertifikat tanah itu. Karena selama ini aku sangat percaya padanya. Memangnya calon kamu nggak bantuin soal dana? Dia kan orang kaya, tanyaku pada Siska yang wajahnya sedikit pucat. Kata ibu dia sakit, memang saat ini kebanyakan orang terkena virus penyakit. Sebenarnya dia mau kasih mas, cuman dia bilang uangnya lagi dipakai untuk membuka cabang perusahaan baru. Makanya dia bilang pakai aja dulu uang dari kita, nanti dia ganti kalau masalah perusahaannya sudah selesai, jawab Siska lemas. Tuh, kamu dengar sendiri kan, kalau calonnya Siska akan mengembaliin uang kamu. Tenang aja, dia banyak uang, sahut ibu mendukung penuh keinginan Siska. Bukan masalah dikembalikan atau tidak, Bu. Aku ikhlas kok bantu ibu dan Siska. Aku cuma penasaran aja gitu. Ternyata dia memang orang kaya ya, balasku lagi. Iya, makanya kamu sekarang berkorban dulu untuk adikmu ini. Nanti juga kalau dia udah nikah sama orang kaya, kita bakalan kebagian uangnya. Kamu juga bisa minta jabatan lebih gede di perusahaannya dia. Dengan gaji yang lebih besar tentunya, ucap ibu antusias. Wah, iya benar Bu. Jadi aku tidak harus lagi bekerja di kantor temannya Bang Ruli, jawabku senang.
karena sebenarnya aku juga malas bekerja di sana. Karena banyak yang sering menyindir jika aku masuk ke perusahaan itu berkat Bang Ruli dan Kania. Dan aku dianggap laki-laki yang paling beruntung karena sudah mendapatkan Kania. Padahal Kania sangat beruntung bisa menjadi istriku. Dari mana coba dia bisa dapat suami yang tidak ingin istrinya bekerja? Tidak ingin istrinya capek mencari nafkah. Hanya aku suami yang sangat bertanggung jawab atas istrinya. Memang Kania saja yang akhir-akhir ini tidak bersyukur memiliki suami sepertiku. Iya mas, nanti aku bakalan ngomong ke dia. Kalau perusahaan anak cabang yang di kota sebelah, biar kamu aja yang kelola, ujar Siska yang semakin membuatku senang. Andai saja itu terjadi, pasti Kania sangat bangga padaku. Dia pasti akan menyesal karena pernah menolak untuk memberikan uangnya untuk pernikahan Siska. Aku yakin itu. Wah, boleh dek, bilang ya sama calon kamu. Jadi nanti biar mas aja yang mengurus perusahaannya satu lagi, jawabku antusias. Tidak sabar rasanya memberitahu hal ini pada Kania. Jika dia tahu aku akan semakin sukses ke depannya, pasti dia akan tambah cinta padaku. Aku juga bisa meninggalkan usaha minyak ilegalku itu. Jadi aku bisa fokus mengurusi perusahaan dengan jabatan tinggi pastinya.